Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Abilio Luciano Rintang. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi. Nomor mahasiswa saya adalah 0453233322. Dan saat ini saya akan membuat tugas 3 perencanaan program komunikasi, yaitu membuat video presentasi sebuah proposal. Dan proposal saya berjudul Rencana Aksi Program Komunikasi dengan tema Green Office Behavior. Program ini adalah sebuah program komunikasi internal yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan karyawan dalam menjaga kebersihan lingkungan kantor. Program ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan komunikasi strategis dan pendekatan perubahan perilaku. Bab 1, latar belakang. Kebersihan lingkungan kerja merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kenyamanan, produktivitas, serta citra profesional suatu organisasi. Namun, berdasarkan hasil observasi awal pada lingkungan kantor, ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan seperti penumpukan sampah, pemilihan sampah yang tidak konsisten, konsumsi kertas yang tinggi, dan kurangnya kepedulian terhadap kebersihan area bersama. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan internal mengenai kebersihan dengan praktik keseharian karyawan. Melihat kondisi tersebut, diperlukan sebuah intervensi komunikasi yang terstruktur dan sistematis melalui program komunikasi internal yang mampu membangun kesadaran dan mengubah perilaku. Tujuan program. Program komunikasi ini dirancang untuk mencapai 3 tujuan utama. Pertama, meningkatkan pemahaman karyawan terkait pentingnya kebersihan kantor sebagai bagian dari budaya organisasi. Kedua, membangun sikap positif terhadap perilaku ramah lingkungan sehingga tercipta perubahan cara pandang karyawan. Ketiga, memfasilitasi perubahan perilaku nyata melalui strategis komunikasi yang berorientasi pada edukasi, penguatan kebiasaan, dan keterlibatan karyawan. Dengan tercapainya ketiga tujuan ini, diharapkan muncul budaya kerja yang lebih bersih, tertib, dan berkelanjutan. Bab 2, tinjauan teoritis dan analisis situasi. Analisis situasi dilakukan menggunakan pendekatan sederhana berdasarkan hasil observasi internal dan masukan dari bagian HRD. Hasil analisis menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan terhadap kebersihan bukan semata karena kurangnya aturan, tetapi lebih disebabkan oleh lemahnya komunikasi internal, keterbatasan media pengingat, dan minimnya pelibatan karyawan dalam pengelolaan kebersihan. Sebagian besar pesan terkait kebersihan bersifat satu arah dan tidak membangun interaksi, sehingga efektivitasnya rendah. Faktor ini memperkuat kebutuhan adanya program komunikasi yang bersifat partisipatif dan melibatkan seluruh elemen organisasi. Bab ketiga, strategi komunikasi yang digunakan. Strategi komunikasi dalam program ini difokuskan pada 3 pendekatan utama, yaitu edukasi, engagement, dan reinforcement. Melalui strategi edukasi, karyawan diberikan informasi yang jelas, menarik, dan mudah dipahami melalui infografis poster, buletin internal, dan pesan singkat melalui WhatsApp kantor. Melalui engagement, program ini menyediakan ruang partisipasi melalui kompetisi kebersihan antar divisi yang dinamakan Office Cleanliness Challenge. Dengan cara ini, karyawan tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga aktor penting dalam perubahan perilaku. Sementara itu, strategi reinforcement atau penguatan dilakukan melalui pengingat visual di area rawan sampah, pemberian penghargaan kepada divisi terbaik, dan umpan balik rutin terkait perkembangan kampanye. Pesan utama dari program ini adalah bersih itu budaya, bukan sekedar aturan. Pesan ini dipilih karena mampu mencerminkan pendekatan perubahan perilaku yang tidak hanya menekankan kepatuhan, tetapi juga orientasi jangka panjang berupa internalisasi nilai.
Pesan ini diperkuat dengan narasi tentang manfaat kebersihan bagi kenyamanan bekerja, profesionalitas, serta kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan kantor. Media dan kanal komunikasi yang digunakan dipilih berdasarkan tingkat aksesibilitas dan efektivitasnya bagi seluruh karyawan. Beberapa kanal yang digunakan antara lain WhatsApp grup kantor sebagai kanal komunikasi cepat, poster dan infografis di area strategis seperti pantry dan lobby, dan email corporate untuk pesan formal, serta layar digital sebagai pengingat visual. Selain itu, sesi mini sharing mingguan disediakan untuk memperkuat pemahaman karyawan melalui diskusi informal. Bab 4, implementasi program. Implementasi program dilakukan dalam 3 fase utama. Fase pertama adalah pre-launching yang meliputi desain pesan, pembuatan materi komunikasi, dan sosialisasi awal kepada pimpinan divisi. Fase kedua adalah pelaksanaan inti yang berlangsung selama 1 bulan, meliputi penyebaran materi edukasi, penyelenggaraan kompetisi kebersihan, dan kegiatan engagement lainnya. Fase ketiga adalah evaluasi dan pelaporan, meliputi pengumpulan data, analisis efektivitas, serta penyusunan rekomendasi untuk keberlanjutan program. Program ini melibatkan tim gabungan yang terdiri dari HRD dan tim komunikasi internal. Bab 5, evaluasi dan penutup. Evaluasi dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu evaluasi output dan evaluasi outcome. Evaluasi output mencakup jumlah materi yang disebarkan, tingkat partisipasi karyawan dalam kompetisi, serta keterjangkauan pesan. Sementara evaluasi outcome mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku melalui survei singkat serta observasi di area kerja. Indikator keberhasilan program ditetapkan secara kuantitatif, misalnya peningkatan tingkat kepatuhan minimal 30% pada akhir periode kampanye. Sebagai penutup, program Green Office Behavior ini diharapkan mampu menjadi intervensi komunikasi internal yang efektif dalam membangun budaya kerja yang lebih bersih, tertib, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan strategis yang menggabungkan edukasi, keterlibatan karyawan, dan penguatan perilaku, organisasi dapat memperbaiki kualitas lingkungan kerja sekaligus memperkuat citra institusi yang peduli terhadap lingkungan. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.